Ada di Wasma memasuki wilayah negara Amarta. Rasa Gatot Kaca pasti tujuan Kakang Semar ada Nyawa Semar mau bertemu atau ke istana negara Amarta. Umpama memang benar dugaan Gatot Kaca, kiranya ada maksud dan tujuan apa Wasmar memasuki wilayah istana negara Amarta? Emang kalau Wasmar mau masuk istana negara Amarta kagak boleh sama juragan Gatot Kaca? Bukannya nggak boleh, tapi ada aturannya yang namanya masuk istana, nggak sembarangan bisa masuk ke dalam istana. Iya kalau yang lain mah, tapi kalau apa ini merasa Wasmar ngerasa istana teh milik Wasmar badannya. Ini bapak padahal manunya ngebabat utang ikut wari nangkepin monyet kecil. Iya, istana negara Amarta teh hutan ala samar, masih banyak rawak-rawak, masih banyak ciput, limpah masih banyak. Sud, hutan ala samar teh lintah mana? Saking ku angker-angkernya itu hutan ala samar, lintah yang ada di hutan ala samar sama kereta rel listrik masih gedean lintah. Ada juga rel. Ini namanya orang udah tua memang gampang kesleo. Nyamuk di hutan ala samar sama helikopter yang ada di Cikuda masih gedean nyamuk di ala samar. Kata emang angker rawa nyaman limpah kijing. Kenal kijing? Bocah sekarang mah nggak kenal sama kijing. Tuh kalau pengen kenal kijing menanya sama sinden. Sinden mah kalau kata kita kijing yang bagaimana neng, kata dia iya anu kieu dari nunjuk. Suka orang tanya kata dia yang bukio. Udah. Jangan ngomongin kijing. Jangan ngomongin kijing. Ini tuh di YouTube. Jangan lagi sifat jadi siang hari di malam hari istana negara Amarta teh bebas buat Wasmar. Tapi tentu ada tujuan, ada maksud Wasmar, makanya datang ke istana negara Amarta. Begini juragan,
Wah Semar bukan tibang sehari dua hari setahun 2 tahun puluhan tahun ngabdi jadi pawongan di negara Marta. Ya Gatot Kaca juga tahu. Wah. Nah dari kecil para Pandawa 5 dari bodoh apa menjadi pinter, dari rakyat apa jadi pejabat nih yang iring-iring para Pandawa 5 puluhan tahun jadi pawongan di negara Mata. Wah Semar teh mau minta dibayar sama Juragan Darmakusuma. Kalau apa kejadian Wah Semar gak dibayar, berarti negara Mata teh mau diambil sama Wah Semar. Sebab cuma negara yang pantas jadi bayaran Wah Semar selama jadi pawongan di negara Mata. Atau kalau enggak begini Juragan, negara Amarta belah jadi 2, sekat, bukannya dibelah kayak bolu, bukan, disekat, dibatasin. Yang sebelah utara atau rajanya Juragan Darmakusuma, yang sebelah selatan yang jadi raja nih Gusti Prabu Semar. Nah tinggal Juragan teh mau berpihak sama raja negara Amarta yang lama apa mau pindah ke raja ini. Kalau Juragan mau pindah ke raja ini dia nih si Semar, jangan songong atuh supaya jelas lah. Gaji Juragan ditingkatin 10 kali lipat. Tuh kamu pelain apa aja tuh kita di dunia mah duit penting. Jadi orang mah jangan bener-bener banget Juragan, orang bener mah mati nyeblangsa lah. Satu contoh nih bapak kita bener nih, kurang bagaimana ngeblangsa coba, saking bener itu teh. Sedangkan orang miskin Juragan, kalau Juragan pengen tahu jangan lagi di akhirat, di dunia udah diseksa. Bisa dibilang begitu, bagaimana gak diseksa orang miskin di dunia, pengen makan enak tiba ketang. Coba orang-orang tahun baru pada ke puncak, nah kalau orang miskin ngebakar apa coba di rumah, paling ya supaya rame rumahnya dibakar, leblangsak. Orang miskin menjuragan boro-boro sifatnya makan pakai, karena mati jadi mati. Yang miskin namanya kaya, beda yang namanya dia. Orang kaya mau yang rumung apa yang rumung, yang di kuburan ongkoh, yang di rumah ongkoh, belum yang tukang ngaji itu, orang tukang ngaji itu tukang trompet. Tukang trompet ada perenang juga dia mas ngaji nyumpain orang mati. Alhamdulillah biar panjang juga ngajinya mau pinter. Yang namanya ilmu mau boro-boro di akhirat, di dunia udah ada manfaatnya. Beda orang yang ada ilmunya sama kagak mama. Orang yang kagak ada ilmunya di tempat kematian paling gua capek balik kuburan. Pada blepot ongkoh. Belum yang lain, balik ke ketep, bikin ke ketep, ngebang-bang. Tapi kalau orang yang pinter di tempat orang kematian cukup ngambil air wudhu, megang Al-Quran, baca Al-Quran. Tuh. Orang ada ilmunya udah yang punya rumah rasanya bangga banget keluarganya yang mati diajiin. Apalagi kalau yang punya rumahnya punya anak cewek, pantasnya punya lakinya kayak gitu tuh. Yang kali mah kagak dipikirin. Yang kali mah biar apa gelabung keceburi kuburan ya paling pendem. Bedanya orang ada ilmunya. Ntar belum kalau lagi malam-malamnya tahlilan, mimpi tahlilan dapat duit, belum ngajiin. Cuma di sono, di sini mah nggak ada orang ngaji dibayar, mah nggak ada. Cuma di sono, di Mustikasari.
sehari 2 hari kalau yang kagak bisa ngaji dia kagak nemenin, gak enak sama tetangga, dia nemenin ngaji nyuruh bisa tiba pada bercanda, dia bercanda pada orang kematian, dia bercanda. Udah gitu ngumpet-ngumpet ngarap pulang pagi main gaplek, orang kematian main gaplek sampai 7 hari 7 malam, dan yang kagak ada ilmunya mah gak dapat apa-apa. Coba kalau jangan ada ilmunya, yang ngaji dari sehari pertama, 2 hari, 3 hari, 7 hari. Itu buat bayar kontrakan dapat. Itu bedanya orang yang ada ilmunya sama kagak. Sedekah aja sedekah, biar banyak banget yang ngumpul. Kalau ustaznya belum ada, mau ada. Belum bisa dimulainya bawa plastik. Ingat pajak kalau diajak sedekah bawa plastik kongkong. Botas kongkong. Makanya tukang trompet mah kalau nambah berada langka, kadang-kadang doanya yang jelek. Kata dia kusut, mana nabung nggak ada, mana tetangga nggak ada yang mati. Itu. Iya Kang. Jelek banget. Ngajak mati Ya emang omongan dia doa dia akhirnya apa? Ada yang mati cuma mertuanya. Makanya kalau ngomong maju bener. ngomong poin ipar kok. Doa dia bener. Boy ipar coba. Mewakili raja negara Martawa. Kalau memang harta yang wak pinta duit bayaran, yang wak pinta berapa duit wak minta dibayar pada raja negara Marta, atau pakai masjid dan jumatan berapa gram berapa kilo wak minta dibayar pada pemerintah negara Marta, nanti batu kaca yang menjadi penghubung. Jangan pakai penghubung juragan. Penghubung mah biasanya belum untung belum apa, dia mau minta bikin komisi. Iya yang lain batu kaca mah enggak, goblok lah. Baik. Kalau kagak percaya bisa dulu pergi aja. Kagak percaya pisan mencalok. Karena dari yang punya rumahnya benar bayarannya giliran calo dipotong. Udah. Bukan harta yang Semar pinta, bukan duit yang Semar pinta, tapi apa tadi dibilang negara Amarta yang mau dipinta sebelah negara Amarta. Ya, kalau memang satu negara rajanya 2 merasa kartu kaca nggak mungkin permintaan Wasmarte dilaksanakan. Ya kalau emang rajanya jangan sampai 2, Dharma Kusuma suruh turun atuh. Ini menjadi raja di negara Amarta. Lempeng banget bapak kita omongannya dah. Ntar bapak jadi raja, saya jadi panglima. Iya beres. Jadi panglima gue megang pistol banget teman. Iya. Jadi lu bandang ngacongin mining kan. Maksud panglima melayan yang tadi ini demenannya orang kampung, beda orang kota. Panglima ada di atas, gajinya gede, dibangsikin begitu ya, mau main. Kalau lu mau ngacongin si mining kayak Orang. Maaf, kalau sampai kejadian uang nuntut pemerintah negara Amarta, nuntut negara Amarta dibelah menjadi 2. Kartu kaca yang pertama yang menjadi penghalang permintaan Wasma. Bagaimana Pak? Lawan deh, lawan. Ntar saya menang Pak. Kalau menang kalau mati, anak kudu percaya atau orang tua. Ya kalau emang juragan maunya begitu mah berarti juragan udah gak dipandang sama Wasmar. Nih wakil Wasmar bakal ngadepin juragan.
lawan jangan balik pergi ya balik pergi mana baru mulai berantem mah juragan Gatot Kaca Pisang. Kita mau percaya sama bapak kita yang namanya orang tua mah nggak ada anaknya yang disuruh mati ya mah tiap-tiap disuruh sama orang tua juga berarti udah nanggung udah yakin. Orang tua mah nggak ada yang boro-boro matiin anak maluin anak ya nggak ada. Tadi kayak ini wayang dibayar sama orang tuanya atau orang tuanya tenang lantar kita tambahin gope lagi betul. Nah, iya nggak apa-apa kita mah lagi tuan rumah lagi merasa fisik makanya sekarang orang tuanya lagi bahasa aklis dari tadi kayak emang merokok kantong baik kantong depan tahu nyeleng soal apa Dawa ya rasa Gatot Kaca jangan salahkan Gatot Kaca kalau akhirnya berbuat kasar pada diri sampean. Kalau juragan kasar saya juga kasar, kalau juragan lembut saya juga lembut. Berani diri sampean pada Gatot Kaca orang wani jening opo sirah lanang kula lanang sirah mangan nasi pulau mangan nasi sombong diri sampean keluarkan seluruh ilmu penemu wajib mengerti jampe pemakai diri sampean jangan jauh-jauh pak nanti saya kurang ajar si Dawa yang bapak bisa Dawa lawan Gatot Kaca
bahaya ada mau Bapak Semar juragan Gatot Kaca rupanya lawan bawah lawan atas dari bawah kita sanggup di atas kita pala kita di bawah kita udah tinggi banget dilemparin padahal kita makan berantem kalau emang lawan bawah mah boro-boro semenit 2 menit sejam gitu asal giliran di atas ya nyerah ya kita pada orang di atas malah ditabokin di Solo Bae. apa Di atasnya mah digamparin itu juga. ini mah perang berantem goblok perang apa lawan atas Itu berantem kayak Gatot Kaca di atas, ini yang keleh dia udah. ribut limbah sama nih Pak ayo deh langsung kita ke istana negara mata sapa aja yang jadi penghalang jadi pengganggu lawan pada diri sampai beres takbir takbir pokoknya kita belain orang tua udah siap aja lega kaca wah rame ini mau wayang banget Gatot Kaca keleh pasti dia nyambat antar Jakatawan keleh bapaknya Bratasena Lon Arjuna Lon Nakula Lon Sadewa Utara Kresna wah mual berhenti jam 5 ini mewayang kawenean ini malam ini mana Ini lagi baru kita di sini. baru dapet 5 tahun lebih baru nyampe di sini ya Pak langsung kita ke istana negara mata enggak baik mau dikasih tahu Wah Prabu Dharma Kusuma Rama Bratasena juga yang ada di istana negara mata. Wah jangan enak tenang di istana negara mata. Ada pemberontak ini dari masyarakat Tegal Kalteng. Bisa dibuat andal-andalan sih. Ayo deh, langsung kita ke istana negara mata. Siapa aja yang menjadi penghalang kita serang, kita rebut kekuasaan Dharma Kusuma. Beres Pak. Tunda perjalanan Kilora Semar Bandaraya. Kita ceritakan di istana negara Amarta. Prabu Dharma Kusuma Bratasena Arjuna mendapat laporan dari Gatot Kaca Satria Prigandani soal Semar yang akan merebut kekuasaan di negara Amarta. Rai Mas adik kakak Bratasena kenapa kakak coba datang di hadapan diri kakak nih Arjuna ada kaulah Arjuna kakak coba datang di hadapan diri kakak siap kakak
Ampura diri kaula baratas sedang kakak duduk jadi kakak pahami sabar dan berikhtiar pahami dan sabar dan berikhtiar ayam sulit tanpa
Kedung Nur kang sampat ya sepi ditrim papat datang samia murid balik lantruk manis jeruk manis Rai Mas adik kakang Bratasena dan terus terang kakang teh mau tahu sejauh mana keadaan negara Amarta selama kakang yang menjadi penguasa, selama kakang yang menjadi pemimpin. Rai Mas, jangan lagi sifatnya majunya keadaan negara maupun keadaan masyarakat.